Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun barangkali ada dari antara kita beberapa tempat yang mengalami banjir ya. Tapi tenanglah, nanti setelah banjirnya surut katanya akan kembali lagi ya. Sementara banjirnya ada, ngungsi dulu. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan Minggu Kudus hari ini kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, lalu kita melompat ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-56. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita, Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya. Kalau bisa ditampilkan melalui slide, silahkan ditampilkan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang terbaik untuk menyerahkan Yesus. Lanjut ke dalam ayat yang ke-47. Pada waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada Minggu Kudus hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara tentang 7 kejahatan dalam penyaliban Kristus. Tentu bukan hanya 7, kalau mau bicara tentang kejahatan manusia totali jahat. Manusia jahat sesungguhnya. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia mati, manusia jahat. Dan Roma di dalam tulisan Rasul Paulus mencatat, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berdosa. Karena itu ketika kita bicara tentang kejahatan manusia, maka sebetulnya sangat komplit. Tidak ada manusia satupun yang tidak jahat di hadapan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian yang kita renungkan maka menjual
dan meninggalkan Yesus. Itulah salah satu dari kejahatan manusia di dalam peristiwa jalan salib yang Tuhan akan tempuh. Menarik bahwa apa yang kurang dari apa yang Yesus lakukan yang tidak disaksikan oleh para murid. Kurangkah kebenaran yang Yesus sampaikan kepada mereka? Kurangkah mujizat yang mereka lihat? Kurangkah tanda-tanda ajaib yang disaksikan oleh mereka? Sampai mereka begitu jahat, sampai mereka begitu mengkhianati dia. Sampai mereka begitu tidak setia kepada dia. Kalau dia tidak setia kepada mereka, mereka tidak setia, saya pikir sesuatu yang wajar. Kalau dia mengajarkan mereka tentang sesuatu yang jahat, wajar. Kalau mereka jahat. Tetapi tidak ada satupun yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka, di mana Kristus mengajarkan kejahatan kepada mereka. Tidak. Tidak ada. Segala perbuatan-perbuatan tanda yang ajaib telah disaksikan mereka. Orang yang mati dibangkitkan mereka telah saksikan. Mengubah air menjadi anggur. Tanda pertama Yesus telah lakukan dan para murid menyaksikan. Menyembuhkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Ya. Menyembuhkan orang buta. Membuat orang yang tuli mendengar. Membuat orang yang lumpuh berjalan. Kurang apa yang disaksikan oleh para murid? Tidak ada yang kurang. Semua telah dinyatakan kepada mereka. Tetapi begitu jahatlah mereka terhadap Kristus. Saya pikir kalau kita bicara tentang kejahatan manusia, ya dia kan guru mereka, ya mungkin. Ya, dia kan gak ada hubungan darah daging dengan mereka misalnya ya. Wajarlah mereka jahat. Orang zaman sekarang aja anak bisa memperkarakan orang tua hanya gara-gara misalnya uang sekian miliar ya. Orang tua rela menjual anak, ada. Ya kalau Bapak Ibu kemudian mengikuti kesaksian-kesaksian atau berita-berita tentang menyingkap misteri, ya, berita-berita tentang kejahatan kriminal. Terlalu banyak kejahatan. Tetapi ketika kita bicara tentang bagaimana kejahatan para murid Kristus terhadap Kristus, maka kita melihat pertama bahwa kejahatan dalam penyaliban Kristus, murid menjual sang guru. Mereka diajar sedemikian rupa. Makan, minum, barangkali ya. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Ketika dalam perjalanan, mereka dalam bahaya, dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang membuat mereka bisa kecelakaan, misalnya di waktu menyeberang danau. Tetapi bagaimana Kristus menolong mereka. Tetapi menarik bahwa ketika murid menjual sang guru, apa yang dilakukan oleh sang murid, yaitu bernama Yudas Iskariot, memperhatikan apa yang menjadi bagian dari yang dilakukan oleh Yudas ketika ia pergi kepada imam-imam kepala. Ia tidak pergi kepada para penyamun, para pembunuh. Dia tidak pergi kepada para penjahat yang betul-betul tahu ini statusnya penjahat. Dia pergi ke bait Allah. Kalau di dalam konteks zaman sekarang, dia pergi ke gereja. Menjumpai siapa? Pendeta. Menjumpai siapa? Pengurus gereja misalnya. Pergi ke sana Yudas. Ini, aku akan menjual Yesus. Menjual guruku. Menjual orang yang kalian cari. Apa yang ada di dalam benak Yudas adalah tentang bagaimana ia memikirkan sesuatu yang disebut dengan perkara-perkara duniawi. Ketika ia mengatakan apa yang hendak kamu berikan kepadaku. Apa yang mau kamu bayarkan kepadaku. Ya. Bukan imam-imam yang menawarkan, ayo kami membeli daripadamu. Tidak. Tapi Yudas yang menawarkan, apa yang mau kamu berikan kepadaku sebagai ganti untuk aku memberikan guruku kepadamu.
Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bagian ini sebetulnya apa yang kita lihat? Ada keinginan dalam diri Yudas, yaitu keinginan duniawi. Keinginan yang lebih besar akan dunia ini, akan harta, akan uang, dibanding dengan keinginan untuk mengasihi Kristus. Termasuk mungkin barangkali mengasihi Kristus dengan kasih yang kecil sekali aja. Tidak. Ya. Keinginan di dalam diri Yudas, ada keinginan akan perkara, akan hal-hal duniawi. Yang sebetulnya ketika Yesus ada di pencobaan di padang gurun, itu yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Ya. Kalau kita membaca tulisan Injil Matius, ya, pencobaan di padang gurun, maka kita menemukan di sana semua tawarkan iblis. Ya. Memperlihatkan perkara atau kerajaan duniawi, kemegahan duniawi. Ya, makan, minum, dan sebagainya. Diperlihatkan atau ditawarkan kepada Yesus, tapi Yesus tidak terlena di sana. Berbeda dengan Yudas. Oleh sebab itu kalau kita memperhatikan di dalam tulisan ya, Injil Lukas, maka kita menemukan di sana bagaimana Yudas sebetulnya dirasuki oleh iblis, dirasuki oleh kejahatan. Maka di dalam perjumpaan Yudas dengan imam-imam besar, pemimpin-pemimpin agama, ada transaksi jual beli, cash lagi ya, tunai. Nah, kalau kredit, kalau utang nanti sih gampang gitu ya. Mungkin dia, jangan tipu saya ya, barangkali Yudas bisa bicara kepada imam-imam besar. Tapi ini cash, ya akan bayar tunai. Yesus hanya ditukar dengan 30 uang perak. Menarik, bagian ini disampaikan oleh penulis Injil, baik Matius, Markus maupun Lukas, menempatkan setelah satu pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh seorang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Sampai dikatakan, waduh, Yudas katakan, ngapain terjadi pemborosan? Engkau membuang minyak narwastu yang begitu mahal, dan kalau dijual itu nilainya bisa 300 dinar. Kalau 300 dinar, 1 dinar itu upah orang kerja zaman itu 1 hari. Maka 300 dinar itu diperkirakan upah orang kerja 1 tahun. Yang dipersiapkan oleh seorang perempuan itu, lalu dia meminyaki Kristus. Beda dengan apa yang dilihat oleh Yudas. Pemborosan, mahal. Tetapi apa yang dilakukan oleh imam-imam ketika Yudas menawarkan kepada mereka, apa yang kau berikan kepadaku? 30 keping uang perak. Seorang penafsir menggambarkan bahwa 30 keping perak itu tidak lebih dari gaji orang kerja sekitar 3 atau 4 bulan di zaman itu. Jadi tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan oleh perempuan yang mengorbankan gaji 1 tahun untuk mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Tapi harga Yesus, waduh, nilainya hanya diharga dengan nilai seorang budak. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita memperhatikan bagaimana kejahatan di dalam penyaliban. Ya. Yudas menyodorkan diri untuk dipakai oleh iblis. Memberi diri untuk masuk dalam jerat dosa. Ya. Iblis masuk di dalam Yudas. Itulah yang dicatat oleh Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Iblis tahu apa yang menjadi keinginan Yudas. Iblis tahu apa yang menjadi kehendak Yudas, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Ya. Wah, Yudas ini seorang yang cinta uang nih, mata duitan nih. Ya. Dari mana kita tahu Yudas cinta uang? Yohanes mencatat pasal yang ke-12, ayat yang ke-5 dan ke-6. Di sana mengatakan bagaimana Yudas seorang yang senantiasa ya mencuri atau terkadang mencuri uang dari bendahara kas para murid pada waktu itu. Ya sebagai bendahara, bukan orang bodoh. Ya, orang yang pintar, barangkali secara ekonom atau secara hitungan, waduh ini jago sekali nih, ini untung rugi kita ya. Barangkali hatinya di situ, wah perjalanan para rasul atau para murid nih, wah ini kos kita ini terlalu besar ini rugi ini ya. Barangkali ya. Tapi
Tentu bukan itu maksud saya, bahwa kehendak hati Yudas atau keinginan Yudas atau pikiran Yudas atau pribadi Yudas adalah pribadi seorang pencuri, ya, yang mencuri uang dari perbendaharaan. Membiarkan diri diperbudak oleh iblis, membiarkan diri diperbudak oleh mammon, membiarkan diri diperbudak oleh harta kekayaan duniawi. Ya, tentu tidak salah memiliki harta, tidak salah dengan uang. Tetapi ketika hati diperbudak oleh uang, maka itu sesuatu yang salah, keliru. Harusnya kita yang mengendalikan uang, bukan uang yang kemudian mengendalikan manusia, ya. Seringkali manusia kan mengendalikan uang, gitu. Ya, manusia dikendalikan oleh uang. Ya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka memperhatikan bagian ini, tentu ini merupakan satu kejahatan, satu tipu daya iblis melalui Yudas. Ya, ingat, tawaran iblis bukan tawaran yang kemudian membuat kamu akan celaka, kamu akan menderita dan sebagainya. Tetapi ada satu tawaran yang begitu indah, yang menjanjikan satu kenikmatan, ya, uang. Walaupun uang bukan satu-satunya yang membuat manusia untuk menjual Kristus, menjual Allah. Ya, tetapi menarik bahwa apa yang disampaikan di dalam bagian tulisan yang kita baca tadi, maka setelah imam-imam kepala memberikan 30 keping perak kepada Yudas, maka Yudas begitu giatnya untuk melakukan segala sesuatu supaya dia bisa menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala orang-orang Yahudi. Ya, sehingga dia yang memimpin mereka. Dialah kepala pasukan yang memimpin penangkapan itu. Itu yang ditulis oleh Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul. Ya. Dia tahu di mana Yesus berada. Dia tahu tempat di mana Yesus akan berkumpul bersama dengan para muridnya. Dia tahu bagaimana strategi supaya tidak terjadi kerusuhan waktu menangkap Yesus. Karena salah satu jalan buntu yang dimiliki oleh imam-imam kepala orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi menangkap Yesus adalah takut kalau terjadi kerusuhan, takut kalau terjadi keributan yang besar. Tetapi strategi Yudas luar biasa. Ya, bagaimanapun ya, kita melihat strategi Yudas yang datang kepada Yesus, lalu datang dengan satu ciuman, dengan satu panggilan guru, ya, rabi. Ya, lalu dia mencium Yesus. Dan atas apa yang dilakukan oleh Yudas itu, maka orang-orang menangkap Yesus. Dan Yesus berkata dan memanggil dia, bukan lagi manggil sebagai seorang murid, tapi panggil sebagai teman. Saya pikir, saya merenungkan ini santun juga ini Yesus. Dah tahu nih orang ini mau membunuh, mau membinasakan, mau melakukan satu kejahatan. Teman gitu ya. Mungkin kalau kita zaman sekarang orang jahat kepada kita, barangkali kita caci maki dia kali ya. Tapi iya. Menarik bahwa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yudas ketika menjual sang guru, apa yang dia pikirkan? Dia memikirkan tentang bagaimana dia bisa menjadi orang yang barangkali menikmati dunia dengan uang yang dia miliki. Ya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa waktu menjual gurunya dia menjadi orang yang untung, namun apa yang dia dapatkan? Puntung hidupnya. Dia pikir akan menikmati sukacita, menikmati kebahagiaan, tetapi yang ada justru derita. Dia pikir akan mendapatkan suatu kehidupan dengan uang yang dia dapatkan, 30 keping perak itu. Tetapi yang ada justru kebinasaan. Ya. Apa yang disajikan oleh Injil Matius dalam pasal yang ke-27. Ayat 3 sampai ayat yang ke-5 di sana. Tetapi pada waktu Yudas menyerahkan dia dan melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Penyesalan yang tidak mungkin bisa mengembalikan Yudas kepada kondisi yang semula. Ya. Tetapi bukan hanya menyesal, lalu mengembalikan uang itu, kembalikan. Dia pikir dengan uang itu dia bisa menikmati, ya, tetapi udahlah kembalikan nih uang. Bukan hanya itu.
Ketika dia berkata kepada imam, waduh nggak jadilah ku jual Yesus. Nggak jadilah ku jual guruku. Itu urusan kamu, kami tidak mau berperkara dengan itu. Aku sudah berdosa. Ya. Penyesalan akan keberdosaan yang tidak lagi diterima oleh sorga. Aku sudah berdosa. Tulet. Dan bahkan ketika apa yang dimintanya dari para imam-imam itu tidak dikabulkan mereka. Apa yang dikatakan Alkitab, lalu ia pergi dari situ dan menggantung dirinya. Binasa. Memang kejahatan tentu ada kata Yesus, tapi binasalah orang yang melakukan, yang menyerahkan anak manusia itu ke dalam tangan orang berdosa. Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu pikirkanlah di dalam kehidupan kita itu. Ketika kita mau beriman, seperti apa kita beriman kepada Tuhan. Tantangan, godaan, cobaan dunia, tawaran dunia begitu indah. Tapi hati-hati. Ya. Ketika Yudas menjual Yesus, imam-imam, dia tahu imam-imam kepala ahli-ahli Taurat begitu jahat kepada Yesus, pasti dia tahu. Selama dia mengikuti Yesus, bagaimana mereka terus berusaha untuk menjerat Yesus. Karena itu Yudas tahu. Tapi ketika Yudas menjual Yesus, dia sebetulnya dalam tanda kutip ingin menolong imam-imam itu untuk mendapatkan Yesus. Ingin menolong imam-imam itu untuk melakukan kejahatan mereka. Justru dia tambah jahat. Hati-hati. Kalau ada orang tahu jahat, kita tolong kejahatannya. Kita memuluskan kejahatannya. Celaka kita. Binasa kita. Kompromi dengan kejahatan. Karena itu kalau ada yang jahat, ingatkan. Supaya tidak jahat, tegur kalau salah. Sekalipun barangkali itu teguran yang keras, tapi tidak apa-apa. Ketimbang kejahatan kita dukung dengan, ya udah kami mendukung kamu melakukan ini. Itu pekerjaan iblis itu. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Yudas, lakukan iblis melalui Yudas. Ya. Akar segala kejahatan cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang menyimpang dari iman mereka. Menyiksa diri dengan berbagai duka. Ingat saya katakan, uang bukan satu-satunya yang dapat membuat gelap mata kita. Uang bukan satu-satunya yang dapat membuat nurani kita menjadi buta. Uang bukan satu-satunya yang dapat membuat pikiran kita untuk tidak memikirkan kebenaran. Terlalu banyak. Bisa jabatan, bisa karir, bisa posisi, ya. Bisa pasangan hidup mungkin ya, bagi teman-teman muda. Mungkin bisa pacar, hati-hati. Karena itu kita mesti mawas diri dalam hidup beriman. Ya, mesti berani. Walaupun tersakiti tetap hidup di dalam kebenaran. Ayo. Terlalu banyak. Kalau kita memperhatikan kehidupan hari-hari ya. Banyak orang atas nama ini ya udah. Dan bahkan bukan hanya itu. Pelayanan bisa membuat orang gelap terhadap kebenaran. Kurang apa para imam yang ada dalam gereja, dalam bait Allah? Kurang apa seorang Yudas Iskariot memiliki posisi yang penting sebagai seorang bendahara dalam organisasi para murid? Kurang apa pengajaran yang Yesus berikan, yang Yesus ajarkan? Kurang apa mujizat yang Yesus saksikan di hadapan Yudas? Tuh, jahat adanya. Waktu saya merenungkan gini, oh Tuhan, ampuni aku kalau aku jahat di dalam melayani Tuhan. Aku merenung. Ya. Jangan sampai aku atas nama pelayanan, atas nama memberitakan firman, atas nama menggembalakan jemaat, atas nama membuka pelayanan ini dan itu. Aku pikir aku menyenangkan Tuhan, tunggu dulu. Maka setiap orang perlu menguji diri. Tak hanya menjual kejahatan yang dilakukan oleh para murid dalam penyaliban. Selain menjual sang guru, maka para murid yang lain meninggalkan sang guru. Mereka pergi meninggalkan. Kenapa? Yesus sudah mengingatkan kepada mereka. Malam ini imanmu akan tergoncang. Di mana anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Dan
Para pengikutnya tercerai-berai. Seperti domba yang tidak bergembala. Seperti ayam yang tidak memiliki induknya. Itulah gambaran yang dijalani, yang dialami oleh para murid ketika Yesus ditangkap. Petrus mau mencoba membela Yesus. Yesus katakan, jangan bela aku. Saya tidak perlu kamu membela aku dengan pedangmu. Kalaupun aku mau mendapatkan satu pembelaan, ada malaikat di sorga yang jauh lebih besar pasukannya dari pasukan yang ada dalam dunia. Tidak perlu engkau membela aku. Manusia pikir manusia bisa membela Tuhan. Ya. Kita pikir kemudian dengan pelayanan kita bisa membela Tuhan. Kita pikir dengan memberikan uang yang banyak lalu kita bisa membela pelayanan dan sebagainya. Tidak. Kita pikir dengan jam terbang, dengan kefasihan berbicara dan sebagainya kita bisa membela pelayanan Tuhan. No, tidak. Ya. Oleh sebab itu bagaimana di dalam penyaliban Kristus ini ditinggalkan oleh para murid bagian dari satu penderitaan yang Yesus jalani, yang Yesus alami. Siapa yang mau mengikut dia? Walaupun barangkali ada tafsiran yang mengatakan, oh mereka kecewa kali karena dia. Kenapa? Mereka mau menjadikan dia raja untuk memimpin mereka menjadi raja Israel yang berkuasa mengalahkan kekuasaan Romawi. Maupun tidak dicatat Alkitab. Tapi apa yang digambarkan oleh Yesus kepada mereka jelas. Para murid melarikan dirinya meninggalkan Yesus. Meninggalkan dia, meninggalkan gurunya, meninggalkan juru selamat. Di jalan salib mereka tercerai-berai. Ini hanya menggambarkan, memberitahukan kepada kita bahwa jalan salib, jalan penderitaan, tidak seorang pun manusia berdosa yang bisa mengikutinya. Dan yang mau mengikutinya, yang mencintainya, tidak. Siapa dari antara manusia yang mau masuk ke dalam satu penderitaan? Tidak ada. Termasuk penderitaan karena kebenaran? Belum tentu. Karena itu bersyukur. Kalau kita bisa hidup dalam iman sekalipun penderitaan itu anugerah Allah. Manusia berusaha menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari jalan penderitaan. Karena itu tidak heran kalau sampai zaman sekarang ada kekristenan yang mengajarkan ikut Kristus persoalanmu beres, ikut Kristus hidupmu nyaman, ikut Kristus kamu pasti sembuh dari sakitmu, ikut Kristus kamu pasti kaya. Itu Injil palsu. Yang tidak mau menanggung satu jalan salib. Karena jalan salib adalah jalan di mana Kristus memanggil kita untuk hidup dan masuk ke dalam satu penderitaan bersama-sama dengan dia. Walaupun penderitaan itu bukan permintaan kita. Tapi ketika kita masuk ke dalam satu persekutuan dengan dia, kita diperhadapkan dengan dunia yang berdosa, dunia yang jahat, maka kita bergumul melawan kejahatan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus dan kawan-kawannya, ya mereka telah meninggalkan segala sesuatu. Petrus pernah berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan kami mengikuti engkau. Mana upah kami? Apa upah kami? Sehingga ketika diperhadapkan dengan satu penderitaan, kesulitan, kematian yang akan dialami oleh Kristus, barangkali mereka berpikir, oh kita juga akan mengalami hal yang sama. Padahal sebelumnya Petrus sudah berkata kepada Yesus, sekalipun yang lain meninggalkan engkau, aku akan tetap bersama-sama dengan engkau. Mengerikan kalau kita membaca betul-betul bagaimana kebenaran firman itu menyadar ingatkan kepada kita. Terlalu gampang kita untuk mengucapkan sesuatu. Atas nama pelayanan, melayani ini, mencintai Kristus, mengasihi Kristus, tunggu dulu. Bergumul. Kami sudah meninggalkan segala sesuatu, kami ikut engkau. Tapi ketika Kristus ditangkap, semua mereka tercerai-berai. Terbirit-birit lari, nggak tahu kemana. Sampai Petrus pun ketika ditanya, engkaukah salah satu dari muridnya yang mengikuti dia? Oh bukan, aku bukan. Bukan. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, memang ketika kita merenungkan bagian ini, ketakuti menghadapi dan mengalami penderitaan. Itulah yang menyebabkan kenapa para murid meninggalkan dia. Ketakuti menghadapi maut, padahal mereka sendiri sudah mengatakan, waktu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, silakan kamu juga pergi, ikut yang lain. Waktu Yesus bicara tentang
Dia roti hidup yang turun dari surga. Ya, orang-orang Yahudi komplain. Wah, bagaimana mungkin kita makan dan minum darah dan daging. Ketika orang kemudian komplain dan melarikan diri, meninggalkan diri, Yesus menantang muridnya. Tidak, Guru. Sebab perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami akan tetap ikut bersama dengan engkau. Gampang mengucapkan satu kesetiaan ketika masih ada di hadapan orang yang hidup bersama dengan kita. Yang masih nyaman, yang masih sehat, yang masih bisa memberikan kecukupan ini dan itu. Tapi ketika dia sudah dalam situasi yang sulit, penderitaan, dan bahkan kematian, pastilah kita setia? Pastilah kita setia? Atau kita melarikan diri? Para murid meninggalkan Yesus. Bukan hanya ketika itu, bahkan sampai kepada Kristus bangkit mereka meninggalkan dia. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, Petrus berkata, aku kembalilah ke danau lagi. Kembalilah menjala ikan lagi. Murid-murid yang aku ikut. Sampai pada akhirnya Kristus datang, memanggil mereka, meneguhkan mereka. Membawa mereka untuk masuk ke dalam satu persekutuan yang indah dengan dia. Dan Petrus ditantang, engkau mengasihi aku enggak Petrus? Engkau mengasihi aku enggak? Engkau mengasihi aku enggak? Ya. Sebetulnya ketika para murid melarikan diri dari Kristus, gambaran ketidaksukaan, ketidaksetiaan manusia, dan barangkali itulah representasi dari kita saat ini. Kalau kita ada bersama dengan para murid pada waktu itu. Saya pun barangkali tidak setia dan melarikan diri mungkin lebih cepat dari Petrus barangkali melarikan diri kalau saya ada di antara mereka. Jangan-jangan saya seperti seorang anak muda yang ditulis di dalam kisah Injil Markus ya. Yang sempat waktu lari diri, waktu mereka mau tangkap dia nggak sempat gunakan pakaian lalu lari tanpa pakaian ya. Karena saking takutnya mau ditangkap oleh para pasukan yang ingin menangkap Yesus. Waduh. Karena itu ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah gambaran kita, gambaran saya, gambaran kita semua. Ya. Wow, kalau ada yang berkata, wah coba saya pada waktu itu ada di situ. Pasti saya membela Yesus dan tidak lari. Itu omong kosong. Makanya waktu di dalam pasal yang ke-23, Yesus mengecam ahli Taurat dan imam-imam Farisi. Waktu mereka berkata, nenek moyang kita membunuh para nabi yang diutus. Coba kalau kita hidup di zaman mereka, pasti kita lebih baik dari mereka ya. Kamu tidak tahu, kamu lebih jahat lagi. Bukan hanya nabi. Yesus datang kepadamu, anak manusia datang kepadamu. Engkau bunuh dia. Itulah gambaran hidup saya dan saudara. Karena itu, ketika kita memasuki jalan salib, ingat ya, ketidaksukaan manusia, ketidaksetiaan kita pada jalan Kristus, pada jalan salib, pada anugerah Allah. Memang itu yang sebetulnya secara manusia kita tidak sukai. Tidak ada manusia yang mampu berjalan dalam jalan salib tanpa anugerah Kristus, tanpa kemurahan Kristus. Karena itu bersyukurlah atas kasih setia Tuhan. Bersyukurlah atas anugerah Allah yang memanggil kita, yang memampukan kita untuk tetap berada di jalannya sampai pada saat ini. Karena itu mohonlah terus kekuatan daripada Tuhan. Mohon pimpinan dari Allah. Mohon kekuatan dari Roh Kudus bagi kita untuk menjalani hidup kita. Ingat, jalan salib bukan jalan yang kita sukai. Jalan salib, jalan yang Allah anugerahkan kepada kita. Berat memang, tapi kita tidak sendiri. Ada anugerah Allah yang memampukan kita. Ada anugerah Allah yang menuntun kita di sana. Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita untuk tetap berada di jalan Dia. Jangan pernah tinggalkan Kristus Yesus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Jangan pernah menjual Dia hanya karena perkara-perkara duniawi. Ingat, menjual Dia berarti engkau melepaskan hak, walaupun memang kita tidak bisa mengklaim, oh itu hak saya. Tetapi paling tidak gambaran menjual adalah gambaran orang yang betul-betul melepaskan diri dari anugerah Allah. Ya memang kita sudah berdosa, sudah terjual di bawah kuasa dosa oleh murka Allah ya. Jadi manusia. Karena itu ketika kita kemudian memahami bagaimana menjual, berarti saya menjual apa yang saya miliki, saya tidak berhak lagi atas dia.
Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub, ya. Bagaimana kemudian hak kesulungan itu menjadi milik Yakub. Karena itu ya memang Yudas tidak punya hak atas Yesus. Yudas menjual Yesus hanya ingin mengkonfirmasi bahwa itulah manusia. Tapi kasih karunia Allah yang memanggil para murid yang lain. Yang memanggil Petrus, Yohanes, Matius, Yakobus, Thomas, Filipus dan yang lain. Mereka tidak lebih baik. Mereka hanya kemurahan Allah yang memanggil, memimpin hidup mereka kemudian untuk kembali kepada jalannya salib itu. Dan demikianlah kita sebetulnya. Kalaupun pada saat ini ada ya fenomena-fenomena, wah dia melayani, kesuksesan pelayanan luar biasa, tapi ternyata dia menjual iman dan sebagainya, itu sebetulnya hanya membuktikan bahwa ya memang tidak punya hak atas itu. Hanya karena kita manusia yang mengklaim bahwa kita miliknya Tuhan, kita muridnya Kristus dan sebagainya. Karena itu hati-hati, waspada. Dalam beriman teguh kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu di Minggu Kudus hari ini. Ketika kami memulai merenungkan satu perenungan tentang jalan salib. Jalan yang Kristus lalui. Jalan yang Kristus tempuh. Untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami yang rela. Kami yang seharusnya mati, terhina, terkutuk. Namun Kristus yang menggantikan kami di sana. Dengan kerelaan, dengan kasih yang besar. Dengan satu kemurahan yang agung dari Allah. Terima kasih untuk Minggu Kudus hari ini. Kami memahami, belajar satu kebenaran firman Tuhan betapa jahat manusia. Dan mungkin ketika kami ada di sana kami jahat dari para murid yang ada. Karena itu Tuhan, belas kasihan-Mu kami perlukan. Untuk terus memimpin, memelihara setiap iman kami kepada Kristus. Pada kesempatan Minggu Kudus hari ini ya Tuhan, kami berdoa. Kami menyerahkan seluruh pergumulan tiap jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa Allah. Mereka yang Tuhan tambahkan usianya di minggu ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin mereka. Tuhan sertai mereka dengan kekuatan kesehatan, pertumbuhan dalam anugerah Tuhan. Di dalam usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk pemulihan orang tua terkasih, mama terkasih dari Ibu Marlina Rante. Kami bersyukur untuk perawatan para dokter, para medis yang menangani Ibu Charlotte. Biarlah Tuhan terus memulihkan di dalam kekuatan kesehatan di masa tuanya. Tuhan senantiasa memberikan sukacita, damai dan sejahtera. Memberkati juga anak-anak dan menantu yang memperhatikannya serta cucu cicitnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk penyertaan Tuhan, tangan kasih Allah yang memberikan pemulihan, kekuatan, kesehatan bagi rekan sepelayanan kami Pak Penetua Tony. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang limpah juga bagi beliau. Biarlah Tuhan terus pakainya untuk melayani Tuhan, mengasihi dan mencintai Tuhan di dalam anugerah yang Tuhan terus berikan kepada beliau. Terima kasih, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk pergumulan tiap anak-anak Tuhan, tiap anak-anak kami, tiap jemaat-Mu, secara khusus anak-anak yang dalam pendidikan mereka, dimanapun mereka ada, baik yang sedang studi di Indonesia, maupun beberapa anak-anak dari tiap jemaat-Mu yang studi di luar negeri. Tuhan tolong, Tuhan pimpin mereka di dalam pendidikan supaya mereka juga boleh hidup dalam takut akan Allah. Mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan melalui pendidikan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami berdoa, mengucap syukur juga untuk setiap keluarga, untuk setiap kesehatan, untuk setiap usaha, bisnis dari tiap jemaat-Mu, pekerjaan mereka apapun, biarlah Tuhan Engkau memperhatikan di dalam situasi pandemi saat ini. Kami percaya tangan kasih Allah yang senantiasa menuntun setiap pekerjaan, kesehatan, keluarga, relasi suami, istri, orang tua, anak. Tuhan yang memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati bagi mereka yang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan tuntun mereka, Tuhan sertai mereka. Biarlah hikmat bijaksana Tuhan senantiasa menuntun mereka untuk boleh mendapatkan satu pekerjaan
yang menyukakan hati Allah. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa, menyerahkan mereka yang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kami serahkan dalam tangan kuasa Allah, kiranya dengan pikiran yang telah dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, yang telah diterangi oleh Roh Kudus, mereka dituntun untuk memilih, menentukan pasangan hidup mereka, sehingga mereka membangun satu keluarga yang memuliakan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, dan menjadi satu kesaksian bagi dunia melalui kehidupan keluarga rumah tangga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu sekali lagi untuk pertumbuhan iman setiap kami semua, setiap jemaat-Mu. Kami terus memerlukan anugerah Tuhan, kasih Tuhan untuk menyirami pertumbuhan iman kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan terus berikan kepada kami hati yang haus akan kebenaran, hati yang rindu akan kasih, hati yang rindu akan kebenaran Allah, akan perenungan firman Tuhan, baik secara kelompok, secara jemaat maupun secara keluarga atau secara individu juga. Tuhan menolong memberkati kami semua. Kami menyerahkan ke dalam hidup, kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memimpin, menolong, supaya Tuhan kiranya menyertai pejabat pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri kabinet, para pejabat, secara khusus orang-orang percaya yang ada di pemerintahan. Tuhan tolong mereka juga. Dan setiap aparat yang ada, Tuhan menyertai dengan hikmat bijaksana untuk menjaga keutuhan bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kami terus berdoa secara khusus untuk program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dalam rangka untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas bangsa dan negara kami ini. Sekiranya ada dari antara jemaat Tuhan, ada keluarga, ada orang-orang pada saat ini sedang mengalami bencana, baik bencana banjir, bencana alam apapun. Oh Tuhan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan juga bagi setiap umat-Mu, bagi setiap orang-orang yang saat ini mengalami kesusahan, kesulitan. Biarlah Tuhan memperhatikan jeritan mereka. Tuhan memberkati untuk pejabat pemerintah setempat untuk boleh bergerak dan memperhatikan kehidupan masyarakatnya, kehidupan umatnya di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur atas segala permohonan yang kami boleh naikkan di Minggu Kudus hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari bersama gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan, mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dalam 2 kantong, kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk kepanitiaan Jumat Agung dan Paskah tahun ini. Dan ayat pengantar persembahan terambil dari Ibrani pasal yang ke-13, ayat 15 sampai 16.
Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu akan mengiringi persembahan kita. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Bapa buat berkat Tuhan atas hidup kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Kami bersyukur ketika kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih juga kami boleh mendengar firman Tuhan. Yaitu kami belajar tentang 7 seri kejahatan dalam penyaliban Kristus. Di mana hari ini kami boleh belajar bagaimana Yudas boleh menjual Yesus dan para muridnya meninggalkan sang guru. Bapak yang baik, tolong kami supaya kami terus belajar. Jangan membiarkan kami untuk boleh memberikan diri diperdaya oleh iblis. Bagaimana halnya yang dilakukan oleh Yudas. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bapak yang baik, sungguh tidak mudah di dalam menjalani hidup hari lepas hari. Seringkali kami tergelincir, bahkan jatuh karena cinta akan uang. Tapi biarlah lewat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini, boleh menguatkan kami, menegur kami, supaya kami menyadari bahwa hidup dunia hanya sementara. Ketika kami memiliki uang, kami menyadari bahwa itu adalah pemberian dari Allah untuk dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Netsen yang boleh memberitakan kabar baik pada hari ini. Biar kiranya Tuhan terus boleh menyertai dan memberkati hamba-Mu ini. Biar dia boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan. Kami juga sungguh bersyukur ketika kami boleh memberikan persembahan. Kami menyadari bahwa semuanya adalah bersumber daripada Engkau. Oleh karenanya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap orang-orang yang akan memakainya. Boleh dipergunakan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami hanya naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali kepada kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita. Dan mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Petunjuk hidup baru dari Markus 14 ayat ke-21. Mari kita membaca bersama-sama 2-3. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Yesus tidak dilahirkan. Amin. Yesus mau mati untuk kita, mau salib untuk kita. Orang berdosa, orang yang hina, yang tak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan melayakkan kita, menguduskan kita dan menembus kita. Mari kita mengucap syukur, memberi hidup kita untuk Tuhan. Sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Above all powers, above all kings, above all nature and all the entities, above all wisdom and all the ways of man, you are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like an rose, trampled on the ground. You took the fall and troubled me. Above all powers, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure up your worth. Crucified, lay behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like an
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kudus kita minggu hari ini telah selesai. Firman kebenaran telah disampaikan. Biarlah kita terus disadar ingatkan betapa besar kasih Allah yang memanggil kita kembali untuk berada di dalam jalan salib. Sekalipun berat, namun kita tidak sendiri untuk menjalani hidup ini. Dia menyertai. Karena itu jangan takut, hiduplah dalam kebenarannya. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kini angkatlah hati saudara dan arahkan kepada Allah. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan, dan pengajaran dari Allah Roh Kudus. Terus menyertai saudara sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia menemukan kita hidup dalam kebenarannya. Setia melakukan kehendaknya. Amin. Amin. Silakan duduk bersaat teduh pribadi. Ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang bersama dengan saya dalam ruangan ini, para pelayan dan juga Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online pada Minggu Kudus hari ini. Kita bersyukur minggu ini kita memulai ibadah atau khotbah 7 seri salib kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memimpin setiap hidup kita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari lewat perenungan firman untuk menguatkan kita, memimpin kita di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Kristus. Ya, ikuti terus ibadah minggu kita secara online dengan perenungan firman Tuhan, biarlah kita juga terus bertumbuh dalam kebenarannya. Kita menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia berikut ini. Misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Bersama saya Citra, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu. Persekutuan Oikumene hari Rabu pukul 12.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Nothing Without God yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Antiochia Ladies Fellowship hari Kamis pukul 11.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Penolong Walau Butuh Pertolongan yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Bina Dewasa Muda dan Pasutri hari Jumat pukul 19.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Engkau dan Penolongmu Sepadan yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Antiochia Youth Fellowship hari Sabtu pukul 16.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom Sharing Relationship Goals yang akan disampaikan oleh Saudara Kenan Jonathan Sirait. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan secara online via Zoom pukul 9.00 dengan tema
pembaptisan Yesus yang akan dilayani oleh tim guru sekolah minggu Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara live streaming di YouTube channel Gereja Reformasi Indonesia pukul 10.00 dan akan di-relive pukul 17.00 dengan tema Dituduh Penghujat Allah yang akan disampaikan oleh Pendeta Hans Wusang. Info lain yang perlu Anda ketahui, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Dan demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Iya, demikian info pelayanan Gereja Reformasi Indonesia. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Ya, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan dan sebagainya. Tetap kita harus waspada. Di musim banjir ini juga, ya tetap waspada. Kalau banjir ngungsi ya. Kalau ada yang kebanjiran jangan lupa atau jangan sungkan untuk memberitahu, Pak ada bantuan tenaga untuk membersihkan ya. Jangan sungkan untuk memberitahukan kepada kita ya. Beberapa jemaat yang saya kontak kemarin, puji Tuhan semua masih dalam aman gitu ya, masih belum ada yang terendam kecuali Andika, tapi sudah di sini ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Sekali lagi Andika dan kawan-kawan yang sudah melayani hari ini, tim musik ya. Wah, Marvel, Bang Kenan, ya, Kristo, WL Singers dan para pendoa, para penetua, pengurus, juga jemaat Tuhan tetap dalam ibadah. Puji Tuhan. Tuhan terus menolong. Ya, tim multimedia, thank you banget ya. Bila Tuhan terus memberkati dalam setiap pelayanan kita semua dan jemaat yang ada di rumah. Sekali lagi Tuhan juga memberkati. Ibadah kita selesai.